ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin jamaah subuh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita kembali di kesempatan yang mubarakah ini senantiasa bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, dan kita senantiasa kembali merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan nikmat-nikmat yang terus menerus hakikatnya adalah kefakiran kita, dengan nikmat-nikmat yang terus menerus hakikatnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kenikmatan-kenikmatan ini. Tidak ada lain agar kita selalu punya perjalanan hidup yang senantiasa kita harus terus-menerus menyadarkan kehidupan kita, yaitu kehidupan as-sair ilallah wa daril akhirah. Kehidupan bahwasanya kita dihidupkan oleh Allah adalah hidup menempuh perjalanan bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertemu kepada negeri kehidupan kita yang sebenarnya. Dan terus menerus perjalanan hidup ini tidak henti-hentinya kita harus senantiasa punya uddah, punya bekal, harus punya amanah yang diridhai oleh Allah, amanah yang kita selalu jalani, karena hanya dengan itulah perjalanan hidup kita senantiasa dinilai oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bersyukur dengan nikmat. Kemudian akan diberikan oleh Allah
balasan yang setimpal dengan kehidupan yang seperti ini, yaitu Allah akan menetapkan kita, Allah akan meneguhkan kita sebagaimana janjinya, wala in syakartum la azidannakum. Jika kita semua bersyukur kepada Allah, Allah pasti menambahkan nikmat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita janjinya, yutsabbitullah alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan kepada kita semua, kepada orang-orang yang telah beriman, bil qauli sabit, dengan perkataan yang tetap, perkataan yang teguh, fil hayati dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan kita dunia dan di dalam kehidupan kita di akhirat. Sehingga akhirnya ketika kita dipanggil untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, panggilan kita adalah panggilan kasih sayang. Panggilan kita adalah panggilan kemenangan. Panggilan kita adalah panggilan ketenangan. Sebagaimana hanya itulah panggilan di mana kita akan mendapatkan kemenangan hidup. Apa yang Allah Azza wa Jalla tadi malam kita sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu orang yang nanti akan datang bertemu dengan Allah membawa hati yang selamat. Sehingga Allah akan memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah kalian kepada Rabbmu radiyatan mardiyah, dengan kehidupan yang ridha dan dengan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, inilah yang diisyaratkan di dalam syair yang tadi malam kita telah dinasihatkan oleh beliau Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah. Manakala sepanjang kehidupan kita punya muamalah iman, muamalah iman yang melahirkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus terus-menerus, tidak boleh putus. Di mana kehidupan kita, hati kita harus terus meraih ar-raja wal khauf, harus punya perjalanan ibadah yang ada di dalam hati, yaitu ibadah ar-raja wal khauf, ibadah selalu berharap hanya kepada Allah, selalu takut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Dan perjuangan kita untuk kembali mengambil nasihat yang dinasihatkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umat Islam perjalanan iman mereka banyak terkena fitnah, banyak terkena musibah-musibah hidayah, sehingga di saat mereka beriman kepada Allah, di saat mereka beribadah kepada Allah, di saat mereka harus punya kehidupan taat kepada Allah Azza wa Jalla,
mereka gagal punya kehidupan taat yang sebenarnya. Mereka gagal punya kehidupan iman yang sebenarnya. Mereka gagal punya kehidupan iman dan ibadah yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mempunyai, tidak meraih aslul ibadah. Tidak meraih pokoknya ibadah, usulnya ibadah, yaitu ibadatul qalbi, ibadah hati. Karena hakikat ibadah yang sebenarnya adalah ibadah yang dibangun dengan iman. Ibadah yang dibangun dengan iman adalah hakikatnya ibadah yang dibangun dengan ibadatul qalbi, ibadah yang ada di dalam hati kita semuanya. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Ta'dimullah Jalla Jalaluhu Ta'ammulat wa Qasaid, salah seorang ulama kita memberikan nasihat tentang hakikat ibadah ini, tentang hakikat iman ini. Beliau menasihatkan, wal ubudiyatu hiya dillu wal khudu'u wal inqiyadu lillahi jalla jalaluhu wal iftiqaru tammu ilaihi subhanahu wa tahqiqu annahu la ma'buda bihaqqin illallahu wa hadha la yakunu illa bi ta'dimillahi al-mutadammini lil khawfi war raja wal mahabbati lahu ta'ala. Wa qaddamallahu man la yu'addimuhu. Beliau Syekh Utsman Al-Mazid menasihatkan, ibadah itu adalah ad-dil wal khudu'. Ibadah itu adalah sikap merendahkan diri, wal khudu' dan sikap tunduk, merendah kepada yang diibadahi dan patuh tunduk kepada yang diibadahi. Itu intinya ibadah. Itu intinya kehidupan iman seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan itu adalah aslul ibadah. Wal inqiyadu lillah. Kemudian dia selalu mengikat hidupnya untuk Allah. Wal iftiqaru tamu subhanahu wa ta'ala. Dan selalu butuh iftiqar yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Ini hakikat ibadah. Adapun ibadah yang seringkali kita dengar, itu adalah macam-macam ibadah. Seperti sholat, seperti puasa, seperti berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada tetangga. Semua perintah, semua larangan itu adalah macam-macam ibadah. Macam-macam daripada cabang-cabang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hakikat iman, hakikat ibadah yang sebenarnya adalah tahqiqu annahu la ma'buda
bihaqqin illallah. Hakikat ibadah yang sebenarnya adalah perwujudan, realisasi. Perwujudan realisasi ketika seorang hamba itu punya kehidupan hati bahwasanya tidak ada sesembahan dengan benar kecuali Allah. Itu usulnya ibadah. Yaitu ketika hati kita punya kehidupan mengenal Allah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar yang kita imani, kita yakini di hati kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat ini akan menjadikan hati seorang hamba kalau mengenal kalimat ini adil, rendah, merendahkan diri kepada Allah. Kemudian al-khudu, tunduk patuh. Kemudian al-inqiyadu lillah bitta'ah, selalu mengikat dirinya kepada Allah. Antara dia dan antara Allah hanya punya satu sikap, yaitu taat. Hatinya merendah, hatinya tunduk, hatinya mau terima, mau taat. Kemudian wal iftiqar, hatinya merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ibadah. Adapun macam-macamnya, salat, zikir, baca Al-Qur'an, berpuasa, sedekah, zakat, itu macam-macamnya. Itulah yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una su'bah. Iman itu bercabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah. Paling tingginya kehidupan iman adalah di mana? Pada kalimat la ilaha illallah. Dan itu usulnya ibadah. Di mana kalimat la ilaha illallah? Fi qulubina, di dalam hati kita. Kalau kita mengikrarkan di dalam lisan asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah perwakilan dari hati kita yang ada di dalamnya penerimaan, yang ada di dalamnya ilmu, yang ada di dalamnya keimanan. Tidak ada sesembahan dengan benar kecuali Allah. Maka hakikat ibadah adalah tahqiqu la ilaha illallah. Ini yang harus dibangun dulu. Hakikat ibadah adalah mewujudkan pelaksanaan iman yang ada di dalam hati kita. Tidak ada sesembahan dengan benar kecuali Allah. Makanya Allah memberikan petunjuk di dalam surat Al-Ikhlas. Apa ayat pertama dalam surat Al-Ikhlas? Allah memberitahukan kepada kita tentang dua namanya. Apa itu? Dua nama Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ikhlas. Ahad, kemudian As-Samad. Ya. Ahad, dan yang maha tunggal. Para ulama di antaranya beliau Al-Alama As-Sa'di menerangkan makna ahad at-tafarrudu bi kulli kamal. Ketika kita diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu adalah ahad, zat yang maha tunggal.
Apa maknanya? Maknanya Allah mengkhabarkan kepada kita, mengenalkan kepada kita, pemilik sifat sempurna hanya ada pada Allah. Sekarang kalau sifat sempurna semua milik kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang terjadi pada hamba terhadap Allah? Sekarang kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengenal sesuatu yang dia kenal itu adalah mahal, sesuatu yang dia kenal itu adalah mulia, sesuatu yang dia kenal adalah sempurna. Sikap seorang hamba kepada apa yang dia kenal ini kira-kira bagaimana, Pak? Ya? Gimana, Pak? Kalau kita mengenal sesuatu dan sesuatu yang kita kenal ini sesuatu yang mulia, sesuatu yang sempurna, ya, apa yang akan dilakukan seorang hamba? Ya, coba, bapak-bapak, ibu-ibu, punya istri, punya suami. Salah satu perilaku seorang suami kepada istri atau istri kepada suami adalah apa? Berkhidmat menuju ke sana, kan begitu? Dari mana? Apa yang menyebabkan seorang istri berkhidmat menuju kepada suaminya? Apa yang menyebabkan seorang suami berbuat menuju kepada istrinya? Pasti mengenal kebaikan yang ada pada suami, pasti mengenal yang ada pada istri, mengenal manfaat-manfaat yang ada pada suami, yang ada pada istri. Kalau dia tidak mengenal itu semua, tidak mendapatkan itu semua, kalau dia tidak meraih itu semua pada suami, pada istri, dia akan berkhidmat ke sana? Gak mungkin. Karena itu Allah mengkhabarkan As-Samad. Allah Ahad. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, Dzul uluhiyah wa dzul ilahiyah. Allah mengkhabarkan dirinya Ahad karena Allah adalah yang maha memiliki seluruh sifat sempurna dan yang maha pantas untuk beribadah itu hanya ditujukan kepadanya. Kalau sudah seperti itu pasti seorang hamba akan apa? As-Samad. Apa maknanya As-Samad? Kalau orang sering menerjemahkan As-Samad itu apa? Hah? Bergantung. Kata para ahlul ilm, makna As-Samad adalah tasmadu ilaihil khalqu kullu. Makna As-Samad adalah seorang hamba akan tasmadu ilaihil khalqu kullu. Allah adalah seluruh makhluk akan menuju kepadanya. Itu As-Samad. Dan disebutkan Ahad dulu atau As-Samad dulu? Hah? Ahad dulu atau As-Samad dulu? Ahad dulu. Karena dengan mengenal sempurnanya Allah Azza wa Jalla, maka seluruh hamba menuju kepada Allah. Berarti menuju kepada Allah itu adalah setelah apa? Setelah apa, Pak? Setelah mengenal sempurnanya Allah, sesembahan yang maha benar, yang lain tidak pantas sebagai sesembahan, maka akhirnya dia hanya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi telah dijelaskan, mengenal kepada Allah hakikatnya adalah ibadah hati. Itu yang tadi dinasihatkan tentang makna iman, makna ibadah. Ibadah yang sebenarnya bukan kita berbicara dulu macam-macam ibadah.
Kalau selama ini begitu kita berbicara ibadah, yang kita bicarakan macam-macam ibadah, kan begitu kan? Kamu sudah sholat belum? Kan begitu. Kamu sudah zikir belum? Kamu sudah baca Quran belum? Ya, kamu sudah sedekah belum? Kamu sudah puasa belum? Kan begitu. Ini ibadah zahir. Ibadah yang sesungguhnya adalah muamalah seorang hamba dengan hatinya kepada Allah. Itu ibadah yang sebenarnya. Ya. Dan itulah, karena itu setiap bentuk ibadah apapun pasti ada syarat yang pertama, yang dulu sudah kita sebutkan pada kajian yang lalu. Apa syarat yang pertama? Hah? Niat, ikhlas. Ya kan begitu kan? Hakikat daripada niat adalah masuk kepada rukun ibadah. Dan niat itu apa? Makanya kenapa para ulama ahlu sunnah, meskipun sebagian ulama membolehkan at-talaffuz bin niat, tetapi yang rajih, niat adalah qaulul qalbi. Apa Pak? Niat adalah qaul. Apa qaul? Ucapan. Ucapannya siapa? Qaulul qalbi. Ucapannya hati. Itu ibadah. Harus ada ucapan hati. Ini saat ibadah itu dikerjakan. Kalau tidak ada niat, ibadahnya sah? Diterima? Kalau nggak ada niat, nggak akan diterima. Hakikatnya ibadah atau bukan ibadah? Sholat tanpa niat bernilai ibadah? Tidak. Puasa tanpa niat bernilai ibadah? Tidak. Ya. Berbuat baik kepada orang tua tidak dimaksudkan berniat beribadah kepada Allah. Bernilai ibadah? Tidak. Bernilai kebiasaan. Sedekah tanpa ada niat dinilai ibadah? Tidak. Jadi dengan demikian, ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang ada di dalam hati. Itu di saat ibadah-ibadah itu dilakukan, kita harus menyebutkan niat. Harus ada qaulul qalbi, harus ada ucapan hati yang dihadirkan. Dan tidak cuma itu. Tidak cuma saat kita mau beribadah kita menghadirkan hati kita untuk berniat, tetapi sepanjang perjalanan ketika kita mengerjakan ibadah, niat itu harus terus terjaga apa tidak, Pak? Hah? Harus terus terjaga enggak? Harus kan? Makanya ibadah itu harus khusyuk. Ya kan? Hati harus selalu di saat kita mengerjakan ibadah harus ada makna-makna keikhlasan tadi. Yaitu harus selalu ibadah itu berjalan dengan berharap kepada Allah. Terus harus selalu berjalan takut kepada Allah. Terus harus selalu berjalan merendahkan diri. Setiap perjalanan detik demi detik waktu kita mengerjakan ibadah, hati kita harus melakukan sikap apa? Merendahkan diri. Hati kita harus mempunyai sikap tunduk. Misalnya, kalau seandainya Bapak Ibu sholat, pada saat Bapak Ibu sholat bersedekah, tiba-tiba hatinya ngomong, kok saya harus berdiri seperti ini, saya harus sujud seperti ini, kok susah sekali sih ibadah. Hatinya tiba-tiba ngomong seperti itu. Diterima gak ibadahnya? Enggak. Berarti tidak punya ketundukan, tidak punya sikap merendahkan diri. Walaupun Bapak Ibu sedang berdiri bersedekah,
Hati tidak boleh berhenti untuk rendah kepada Allah. Ketika takbir, ketika rukuk, ketika sujud, itu hati kita harus rendah kepada Allah. Saya ini hamba yang, kalau orang Jawa, DP. Ya, Pak. Gerakan ibadah kita ketika kita sedekah, ketika kita puasa, kehidupan hati harus punya kehidupan merendahkan diri kepada Allah. Kehidupan hati harus punya kehidupan tunduk. Kehidupan hati harus iftiqar. Kenapa saya sholat? Ini kebutuhan saya kepada Allah. Hati harus berbicara seperti ini. Kenapa saya zakat? Kenapa saya puasa? Kenapa saya berbuat baik kepada Allah? Kenapa saya berbuat baik pada orang tua? Kenapa saya meninggalkan yang haram? Karena ini kebutuhan saya kepada Allah. Dan ini tidak boleh berhenti di hati. Kalau sholat boleh berhenti nggak, Pak? Sholatnya boleh berhenti nggak? Boleh. Berapa menit kita sholat? Paling lama 10 menit, 15 menit kan? Berhenti kan aktivitas sholat. Terus hati kita berhenti nggak? Nggak boleh. Makanya salah satu nikmat Ahlussunnah adalah Allah membuat bermacam-macam ibadah itu. Di tempat manapun ada macam ibadah. Di zaman manapun ada macam ibadah. Kenapa? Supaya tersalurkan hati yang tidak boleh berhenti beribadah kepada Allah itu diganti dengan bermacam-macam ibadah. Habis sholat zikir, ya kan begitu? Habis zikir ngaji, habis ngaji kemudian jualan untuk menghidupi keluarga atau mencangkul ke sawah. Habis itu lagi bantu orang tua. Ini kan ibadah semua. Satu ibadah kepada ibadah, satu ibadah kepada ibadah, satu ibadah kepada ibadah. Supaya apa? Supaya hakikat ibadah kita, perjalanan hidup kita kepada Allah itu nggak berhenti. Paham Bapak Ibu? Ya. Supaya kebutuhan hati kita, tunduknya hati kita, merendahkannya hati kita kepada Allah itu nggak berhenti. Kalau berhenti, bubar kita. Tidak ada lagi kebahagiaan. Tidak ada lagi kemenangan kita. Makanya hakikat ibadah ini adalah disebutkan oleh Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu, tidak boleh berhenti. Hatta ya'tiyakal yakin. Selama perjalanan hidup kita di dunia, kita tidak bisa berhenti. Kebutuhan kita kepada Allah, tunduk kita kepada Allah, merendahkan diri kita kepada Allah. Sampai kapan? Hatta ya'tiyakal yakin. Sampai kematian datang. Dan ini makna ibadah yang sebenarnya. Dan kemudian dinasihatkan oleh beliau Syekh Utsman Al-Mazid, wa hadza la yakunu illa bi ta'dimillah. Orang melakukan ibadah, perjalanan iman dengan beribadah hanya kepada Allah sepanjang hidupnya, tidak inqita'. Yang dulu sudah kita sebutkan, hakikat bekal perjalanan kita yang besar, yang sebenarnya kepada Allah, agar jangan putus antara kita dengan Allah. Dan ibadah apa yang tidak pernah putus? Ibadah zahir atau ibadah hati, Pak? Ibadah hati. Ibadah hati itu nggak bisa putus. Kalau putus, tidak ada lagi iman. Kalau putus, terjadi kesyirikan. Kalau putus, terjadi kemunafikan. Itu kalau putus. Kalau ibadah zahir bisa putus. Kadangkala seorang mukmin bisa lalai. Kadangkala seorang mukmin bisa melanggar. Itu zahir. Tetapi ibadah yang sebenarnya adalah
ad-dil wal khudu wal inqiyad wal iftiqar at-tam. Dan itu adalah amalan hati setelah hati mengenal la ilaha illallah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz ketika berdakwah, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, kamu itu datang kepada kaum dari ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uhu ilaihi la ilaha illallah. Kamu itu datang kepada orang-orang yang hatinya rusak, imannya sudah kena kesirikan, imannya sudah kena kekufuran, imannya sudah kena nifak. Maka apa yang pertama kamu ajarkan kepada mereka? Kalimat antasyhada alla ilaha illallah. Kalau mereka nerima, kalau mereka sudah qabul, hatinya kembali hanya kepada Allah Azza wa Jalla dia beribadah, baru ajarkan mereka sholat. Kan begitu. Baru ajarkan mereka, kalau mereka sholat ajarkan terus yang lain. Dan kemudian dinasihatkan oleh beliau, wa hadza la yakunu illa bi ta'dimillah. Dan sikap ibadah yang tidak putus, yang tidak inqitok, sebagai perjalanannya orang yang berbahagia musafir di dunia ini untuk bertemu dengan Allah. Perjalanannya orang yang selamat yang musafir di dunia ini, yaitu ibadahnya hati itu tidak bisa putus, selalu rendah, selalu tunduk, selalu patuh, selalu butuh kepada Allah. Hati yang seperti ini tidak mungkin akan itu terjadi kecuali bita'dimillah. Kecuali kalau hati itu bisa membesarkan Allah. Ya. Makanya tadi malam kita tanyakan, kita semuanya sudah mendapatkan hidayah ilal Islam atau belum? Sudah belum? Sudah. Kita sudah mengenal Allah Azza wa Jalla apa belum? Hah? Sekarang tadi malam kita tanyakan, di saat kita sudah muslim, di saat kita sudah menjadi seorang Islam, perintah banyak bermasalah nggak kita? Larangan banyak masih bermasalah nggak? Ketenangan, ketentraman hati masih menjadi sesuatu yang mudah kita raih atau masih bermasalah? Semua ini menunjukkan kenyataannya untuk bisa terus tunduk, untuk bisa terus merendahkan kepada Allah, untuk bisa terus butuh kepada Allah tidak mudah. Untuk sholat bisa menjadi kehidupan tunduk, untuk sedekah menjadi kehidupan kebutuhan kepada Allah, untuk puasa menjadi kehidupan patuh merendah kepada Allah, ternyata tidak mudah. Karena itulah dinasihatkan oleh beliau, wa hadza la yakunu illa bi ta'dimillah. Dan ini tidak mungkin akan ada kecuali kalau kita berhasil membesarkan Allah. Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan membesarkan Allah ini adalah ibadah hati. Ibadah yang ada di dalam hati kita. Isi daripada membesarkan Allah diterangkan oleh beliau Syekh Utsman Al-Mazid. Apa bentuk, apa isi daripada membesarkan Allah? Al-khawfi war-raja'i wal-mahabbah. Isi pokok daripada membesarkan Allah adalah kalau hati kita ada 3 amalan besar kepada Allah, yaitu apa? Al-khawf, apa? Takut,
Kemudian yang kedua, ar-raja, apa? Berharap. Kemudian yang ketiga, wal mahabbah, cinta. Kalau perjalanan hidup kita tidak ada ini, walaupun mohon maaf kita mengerjakan sholat, mengerjakan zakat, mengerjakan sedekah, ya, mengerjakan perintah, mengerjakan larangan, bernilai apa Bapak Ibu? Dohir kita mengerjakan sholat, zakat dan seterusnya, tapi di dalam hati kita nggak ada kehidupan membesarkan Allah. Tidak ada kehidupan yang selalu takut kepada Allah, selalu berharap kepada Allah, selalu cinta kepada Allah. Ini kehidupan apa? Hah? Kehidupan apa? Kalau ada orang dohirnya ibadah, hatinya tidak ibadah, apa Pak? Hah? Nifak. Ini kehidupan munafik. Munafik diterima oleh Allah? Gak diterima. Perjalanan ibadahnya orang munafik itu menyenangkan atau menyusahkan dia? Hah? Menyenangkan atau menyusahkan Pak? Menyusahkan. Karena perjalanan ibadahnya orang munafik itu dengan hati yang sempit, dengan merasa dengan ibadah itu beban, ya. Ibadah itu tidak sesuatu yang menjadi kebutuhan dia. Ibadah itu tidak sesuatu yang menjadi sikap yang dia patuh kepada Allah. Enggak. Kenapa? Karena orang munafik tidak punya kehidupan ta'zimullah, membesarkan Allah. Karena itu Allah Azza wa Jalla memperingatkan, mencela orang-orang yang mereka tidak berhasil mendapatkan ini. Dan itu hakikatnya adalah orang yang gagal as-sair ilallah wa daril akhirah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam sebuah ayat, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak senantiasa tarjuna lillah? Kenapa kalian tidak senantiasa berharap kepada Allah waqara, dengan merendahkan diri, dengan membesarkan Allah, merendahkan diri? Maka Bapak Ibu, ini hakikat celaan Allah Azza wa Jalla orang yang hatinya gagal mendapatkan usulnya ibadah, yaitu tidak punya tarjuna lillah waqara, tidak punya kehidupan berharap hanya kepada Allah dan merendahkan diri, membesarkan Allah. Dan ini harus ada di dalam hati seorang hamba. Macam-macam ibadah yang dikerjakan manusia, ukurannya ada di sini. Orang munafik ibadah dohirnya macam-macamnya banyak nggak Pak? Banyak. Mungkin kita dapati ada orang beriman, ibadah dohir yang dikerjakan tidak sebanyak orang munafik. Bisa jadi. Mungkin nggak Pak? Mungkin. Karena Allah sendiri menerangkan orang beriman menjadi 3 golongan orang beriman. Apa? Dzalimun li nafsi. Yang kedua, muqtasidun. Yang ketiga, sabiqun bil khairat. Ya. Allah menyebut orang beriman itu ada 3 golongan. Pertama, dzalimun li nafsi. Orang beriman tapi banyak masih dolim pada dirinya sendiri. Apa? Kewajiban kadang masih ditinggal. Ya. Ada beberapa kewajiban kadang dilalaikan. Kemudian ada beberapa larangan kadangkala dikerjakan. Ya. Ini dolimun li nafsi. Kita ini masuk enggak di situ? Masuk kan?
Masih kadang-kadang ada kewajiban yang kita lalai. Masih kadang-kala ada larangan yang kita terjatuh di dalamnya. Kemudian yang kedua, ada orang beriman yang muqtasidun. Apa muqtasidun? Tengah-tengah. Dia sudah bisa menjaga yang wajib dan dia sudah bisa menjaga yang haram. Tidak lalai pada yang wajib, tidak gampang melanggar yang haram. Ini muqtasidun. Yang ketiga, ada orang beriman yang sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat, berlomba di dalam kebaikan. Yang wajib dia bisa jaga, yang haram dia bisa jaga. Yang wajib-wajib dia jaga, dia kerjakan. Yang haram-haram dia jaga, dia tinggalkan. Yang sunnah juga dia kerjakan. Yang makruh juga dia tinggalkan. Ini sabiqun bil khairat. Berarti orang beriman, ibadah zahirnya punya selisih enggak Bapak Ibu? Hah? Punya selisih enggak? Punya. Ada yang dzalimun li nafsi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Sekarang, mungkin nggak ada orang munafik mengerjakan yang sunnah secara zahir? Mungkin nggak Bapak? Orang munafik mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid, mungkin nggak? Mungkin. Orang munafik mengerjakan puasa Senin Kemis, mungkin nggak? Mungkin. Berarti bisa jadi ada orang beriman ibadah zahirnya lebih sedikit daripada ibadah zahirnya siapa? Orang munafik. Bisa jadi lebih sedikit. Tapi ukuran ibadah itu bukan banyak sedikitnya ibadah. Banyak sedikitnya macam-macam ibadah yang dia kerjakan. Kadangkala ada orang beribadah, macam ibadah yang dikerjakan itu tidak banyak, tetapi hatinya tidak pernah berhenti beribadah. Ada orang banyak sekali macam-macam ibadah dia kerjakan, tapi hatinya sering putus beribadah. Bahkan ketika dia beribadah, hatinya tidak beribadah kepada Allah. Hatinya tidak membesarkan Allah. Hatinya tidak takut kepada Allah di jalan dia ibadah. Hatinya tidak berharap kepada Allah. Hatinya tidak cinta kepada Allah. Bisa itu terjadi. Makanya Allah menyebutkan, dulu sudah kita sebutkan, fawailun lil musallin, ya kan? Celakalah bagi orang yang dia salat. Bagaimana salatnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Apa sahun artinya Pak? Lalai. Ini ibadah hati. Dia sholat secara zahir tapi hakikatnya dia lalai. Terus Allah menyebut di ayat yang lain, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Loh, sama-sama disebut sholat kan? Kalau yang tadi fawailun lil musallin. Kalau yang ini apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Sama-sama ada kata salat kan? Tapi yang ini wailun, yang sini aflah. Ya. Yang ini celaka, yang ini beruntung. Di mana letak yang membedakan? Yang sini sahun, yang sini khashi'un. Ya kan? Yang ini hatinya lalai, tidak ada ibadah hati. Yang ini khashi'un, hatinya hadir, membesarkan Allah, takut pada Allah, cinta berharap kepada Allah, cinta kepada Allah. Itulah orang yang hatinya khusyuk. Dan ini sebenarnya ibadah. Maka Allah mencela, malakum la tarjuna lillahi waqara. Maka Bapak Ibu, kita kembali
apa yang disampaikan di dalam syair tersebut. Disampaikan oleh beliau Al-Allamah As-Sa'di, makna syair wa humul ladina banau manazila sairihim bainar roja wal khawfi liddayani ay saru fi jami'i umurihim mustaskhidina wa mulazimina lil khawfi war rojai. Maksudnya orang yang menempuh perjalanan hidup menuju kepada Allah, menuju kepada akhirat itu, mereka berjalan menjalani semua urusan amanah mereka, menjalani kehidupan ibadah mereka, iman mereka dengan semua macam-macam ibadah, menjalani cabang-cabang iman yang hakikatnya cabang-cabang iman itu adalah ibadah. Bagaimana dia menjalani semuanya ini? Mustashibin, orang yang harus menyertakan, orang yang harus terus-menerus ya, mustashibin, mengiringkan, menyertakan, wa mulazimin, dan harus terus melazimi, harus terus menetapi lil khaufi war roja. Apa? Harus terus takut hatinya, war roja, dan harus terus hatinya berharap kepada Allah. Ini musafir kepada Allah yang sebenarnya. Ibadah dohir bisa berhenti, bisa ganti dari sholat kepada dzikir, dari dzikir kepada baca Al-Quran, dari baca Al-Quran memberi nafkah keluarganya, dari baca Al-Quran taat pada suami, ngurus anak. Ini macam-macam ibadah dohir. Tetapi ibadah yang tidak boleh berhenti menyertai ibadah itu, yaitu mustasqibina mulazimina lil khaufi war roja. Selama ini seringkali manusia ketika berbicara beribadah kepada Allah hanya membicarakan ibadah dohirnya. Begitu berbicara, kamu sudah beribadah, yang dipahami oh sholat, oh zakat, oh puasa, oh sedekah. Kemudian dia belajar bagaimana syarat rukunnya sholat, syarat rukunnya sedekah, syarat rukunnya haji, umroh, dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang orang sering lalai ya. Makanya Rasulullah SAW banyak mengingatkan sebaik-baik ibadah ya. Sebaik-baik ibadah kepada Allah, banyaknya ibadah atau ibadah yang memiliki sifat ibadah hati. Khairul umur awsatuha adwamuha wa in qalla. Kan begitu. Sebaik-baik urusan kita di dalam beribadah kepada Allah adalah adwamuha, yang paling dawam. Apa dawam? Yang paling terus-menerus berjalan, dikerjakan tidak pernah berubah. Dikerjakan dengan penuh kenikmatan, dikerjakan dengan penuh kebahagiaan, dikerjakan dengan penuh ketundukan, wa in qalla. Apa kata Rasulullah? Sekalipun sedikit. Ini merupakan nasihat besar bagi kita di dalam safar kita kepada Allah. Ibadah yang harus kita besarkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah ibadah apa, Pak? Ibadah hati. Karena itu usulnya ibadah. Ya, itu adalah usulnya ibadah. Ada kisah ketika Rasulullah SAW memerintahkan beberapa sahabatnya waktu itu sedang safar. Kemudian mereka
Salah satu adab safar adalah ada amir safar, ya kan? Ada apa? Pemimpin safar. Dan biasanya amir safar ini yang memimpin sholat, kan begitu. Salah seorang sahabat Nabi ini, sebagaimana diriwayatkan Aisyah radhiyallahu an, selama safar, ketika dia memimpin sholat, bacaan ayatnya hanya membaca ayat Qul huwallahu ahad. Setiap sholat berjamaah, ayat yang dibaca Qul huwallahu ahad. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu kalau sedang musafir atau punya imam, setiap sholat bacaannya selalu surat Al-Ikhlas. Maghrib surat Al-Ikhlas, 4 rakaat surat Al-Ikhlas semua. 2 rakaat surat Al-Ikhlas. Nanti Isya juga begitu. Subuh juga begitu. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu gimana? Melihat imam ini gimana? Merendahkan atau memuliakan? Gimana Pak? Ini imam ini kenapa ini? Apa cuma itu aja hafalannya? Kalau kita ya memang cuma itu hafalannya kan. Jadi sahabat ini setiap memimpin sholat, bacaan yang dibaca suratul Ikhlas. Maka apa yang terjadi? Sahabat-sahabat semuanya hatinya bermasalah. Ini kita punya imam yang ditunjuk oleh Nabi ini bagaimana? Ya mungkin kalau kita bisa mikirnya bukan cuma imamnya aja yang nunjuk, kan begitu. Ini Nabi ini jangan-jangan salah tunjuk, kan begitu. Sudah begitu mereka pulang dari safar, lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam yang engkau tunjuk sholat itu begini. Kita tidak nyaman. Kenapa dia seperti itu sholatnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian balik bertanya, saluhu. Sekarang kalian tanya pada dia, jangan tanya kepada saya, kan begitu. Kenapa setiap kali dia sholat yang dibaca Qul huwallahu ahad? Kenapa? Akhirnya mereka sahabat datang ke sahabat yang menjadi pemimpin safar itu dan bertanya, kenapa kamu selama sholat di musafir dengan kita ini bacaannya Al-Ikhlas terus? Maka dijawab oleh sahabat ini, ayat ini, surat Al-Ikhlas ini adalah ayat yang Allah mengkhabarkan, mengajarkan, memberikan pengajaran tentang dirinya, tentang namanya, tentang sifatnya, tentang kebesarannya, maha sempurnanya dia. Dan saya mencintai surat itu. Maka saya ulang-ulang terus ketika saya sholat karena saya cinta. Kalau kita mengulang surat Al-Ikhlas karena cinta atau karena pendek? Karena pendek, ya kan? Karena nggak paham isinya, nggak ngerti makna, nggak ngerti kebesarannya ayat ini, ya. Padahal ayatnya pendek. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan surat Al-Ikhlas itu adalah sepertiga Al-Quran, kan begitu kan? Berarti besar apa kecil di surat Al-Ikhlas? Besar. Dari sisi apa Bapak Ibu? Ayatnya cuma beberapa ayat kok dinilai sepertiga Al-Quran. Dari sisi apa ini? Huruf, lafadznya atau maknanya? Dari sisi apa? Dari sisi maknanya. Kalau hurufnya hafal, lafadznya kita sama nggak kita? Bapak-bapak kalau menghafal surat Al-Ikhlas dengan saya sama apa beda? Sama kan? Nggak ada tambahannya, nggak ada kurangnya kan? Tapi yang beda di hati kita tentang surat Al-Ikhlas, lafadz hurufnya atau maknanya? Maknanya. Paham Bapak Ibu? Sahabat ini mengatakan, saya memahami surat Al-Ikhlas ini, Allah mengajarkan kebesarannya, kesempurnaannya, ya, kesuciannya. Makna ini dimiliki oleh dia. Dan karena cintanya dia kepada surat Al-Ikhlas, kemudian dia ulang untuk menguatkan hatinya, membesarkan, menikmati hatinya. Itu kenapa saya baca surat Al-Ikhlas terus.
Beda kan Pak dengan kita kan? Kalau kita kenapa baca surat Al-Ikhlas terus? Hah? Sedikit Ustaz kita udah hafal dari kecil, gampang kan begitu kan? Ya. Maka sahabat-sahabat ini datang kepada Rasulullah, melaporkan hasil apa? Wawancaranya dengan sahabat tadi. Ya Rasulullah, ini jawaban dia. Maka kata Nabi, baru saja turun ayat. Allah mengkhabarkan bahwasanya Allah mencintai dia. Masya Allah. Ini Bapak Ibu, ibadah apa ini? Ibadah hati atau ibadah zahir? Ibadah hati. Contoh lagi yang lain. Pernah di suatu kali di Madinah, Rasulullah SAW mengkhabarkan tentang ada sebentar lagi akan lewat ahli surga. Jadi sebentar lagi akan lewat apa? Ahli surga. Sahabat itu kalau sudah diberitahu ahli surga melotot semua. Mana nih? Mana nih? Kenapa? Dia akan mengejar. Kalau sudah dibicarakan tentang surga, dibicarakan tentang akhirat, itu mereka berlomba mengejar. Begitu Rasulullah SAW memberitahu sebentar lagi akan ada orang ahli surga lewat. Orang menunggu-nunggu, mana ada orang lewat. Tiba-tiba ada seorang Ansar lewat, membawa sandalnya. Kemudian dia berwudu, menyempurnakan wudunya, habis itu sholat 2 rakaat dia pulang. Udah begitu aja. Jadi lewat, bawa sendal, kemudian dia letakkan, dia berwudu. Kemudian setelah itu dia sholat 2 rakaat, habis itu dia pulang. Sahabat, masa dia sih ahli surga masuk begitu? Dia gak percaya. Nah sudah, lewat aja begitu kejadian. Besok lagi Rasulullah SAW berbicara lagi. Sebentar lagi akan ada ahli surga lewat. Ya. Kemudian tidak lama, ya orang itu lagi datang lagi, bawa sendalnya, kemudian wudu, sempurnakan wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, pulang lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya sahabat jadi penasaran. Ini orang seperti itu, ibadahnya cuma begitu, kok Nabi bilang ahli surga sih? Maka ada satu sahabat yang penasaran. Penasaran Pak. Dia mengikuti sahabat tadi yang pulang. Kemudian dia bertemu dan dia berbicara. Saya ini lagi punya masalah. Boleh nggak saya nginap di rumahmu? Apa ini maksudnya kira-kira Pak? Ya? Pengen tahu kenapa sih sahabat ini kok dibilangkan oleh Rasulullah dia ahli surga lewat. Kemudian sahabat tadi boleh, ya. Akhirnya dia diterima menjadi tamunya. Kemudian bermalam di rumah sahabat tersebut. Kalau kita bermalam ke teman kita, karena apa Pak? Karena ada urusan bisnis. Ini sahabat karena pengen tahu kok dia ahli surga, sampai bermalam dia di rumahnya, bertamu. Kemudian malam-malam dia nunggu. Bangun malam apa enggak ini? Ya kalau kita kalau kita memahami ahli surga itu berarti setiap malam dia sholatnya apa? Oh full. Ya. Maka dia tunggu. Kok enggak dengar-dengar dia bangun ya? Terus kemudian dia dengar, dia bangun cuma batuk-batuk. Kemudian dia istighfar kepada Allah. Habis itu tidur lagi. Habis itu sudah 3 malam ditunggui, dia tidak mendapati sesuatu yang istimewa dari ibadahnya dia. Dia tidak mendapati sesuatu yang hebat dari ketaatannya kepada Allah. Secara apa Bapak Ibu? Secara zahir. Ya kan? Maka pada hari ketiga dia pamitan, mau pulang. Terus ditanya, lah kamu
Keperluanmu kesini tuh mau apa? Ya kan? Enggak, sebenarnya saya ini enggak punya masalah. Baik-baik saja saya. Saya pengen bermalam di sini itu karena saya penasaran. Kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengatakan sebentar lagi ada ahli surga lewat. Tiba-tiba yang lewat kamu. Kamu wudhu, sholat 2 rakaat, pulang. Besok lagi begitu lagi. Besok lagi begitu lagi. Makanya saya penasaran. Terus saya pengen bertamu di rumahmu bermalam, supaya saya pengen ngerti bagaimana ibadahmu, bagaimana taatmu kepada Allah. Barangkali itu yang di luar, kan begitu. Mungkin yang di rumah saya lihat kamu hebat ibadahnya kepada Allah. Maka sahabat ini bilang, kamu lihat saya bagaimana? Masya Allah. Ya saya lihat kamu nggak punya apa-apa, saya nggak dapat yang saya cari. Oh begitu. Ya kemudian ya sudah, saya mau pamit pulang. Masya Allah. Habis itu sahabat tadi, sebelum dia pulang dipanggil lagi, coba ke sini. Apa mungkin ini yang kamu pengen tahu? Apa itu? Maka dia cerita, sepanjang hidup saya tidak pernah sakit hati dengan manusia, dengan makhluk. Apa kata dia? Sudah, ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya tidak bisa kerjakan. Masya Allah. Coba lihat Bapak Ibu. Apa ini? Yang menjadikan dia besar di sisi Allah? Hatinya. Loh, hati kok nggak bisa sakit hati, itu gimana Pak? Hah? Sakit hati kepada makhluk itu berarti apa? Hatinya nyambung ke makhluk atau kepada Allah? Hah? Hatinya nyambung kepada makhluk atau kepada Allah? Orang yang hatinya sering sakit hati, coba bapak-bapak kadang-kala sakit hati sama istrinya nggak? Iya kan? Kenapa? Ya karena hatinya nyambungnya kepada istrinya. Ya kan begitu kan? Para ibu-ibu sering sakit hati kepada suaminya. Kenapa coba? Karena hatinya berharap pada suaminya. Hatinya cinta pada suaminya, takut pada suaminya. Makanya ketika tidak dapat sakit hati. Kan begitu. Seorang suami sering sakit hati, teman sakit hati dengan temannya. Kenapa? Karena berharapnya kepada temannya. Karena cinta kepada temannya, ingin didapatkan, takut pada temannya, nggak dapat, sakit hati. Tapi kalau orang hatinya cuma nyambung kepada Allah, sakit hati Pak? Ya? Hatinya itu nggak nyambung kepada makhluk, berharap pada makhluk nggak ada. Sekarang kalau Bapak Ibu tidak berharap kepada makhluk, seorang suami tidak berharap kepada istri, kemudian istrinya nggak ngelayani dia, sakit hati nggak? Ya karepmu toh, kan begitu. Ya kan begitu. Tapi seorang suami berharap kepada istri, kemudian istrinya nggak melayani, sakit hati nggak? Sakit hati. Seorang istri berharap kepada suami, kemudian suaminya tidak memberi kepada dia sesuai maunya, sakit hati nggak? Sakit hati kan? Seorang istri tidak berharap kepada suaminya, tidak dikasih, sakit hati enggak? Enggak. Jadi orang yang hatinya tidak sakit hati itu karena hatinya hanya punya kehidupan dengan Allah. Yang diharap hanya Allah, yang dicintai hanya Allah. Ya. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, siapa manusia yang paling tidak pernah sakit hati kepada makhluk? Para rasul kan? Para nabi kan? Kenapa? Karena hatinya hanya untuk siapa? Untuk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilempari batu-batu, sakit hati? Enggak. Ya kan? Inilah. Jadi hati yang tidak sakit hati dengan makhluk selamanya, itu menunjukkan besarnya hati itu hanya kepada siapa? Hanya kepada Allah. Maka menjadi jelas apa yang tadi dinasihatkan oleh
para ulama kita. Dan ibadah itu fitnahnya banyak nggak Bapak Ibu? Banyak kan? Untuk bisa taat kepada Allah, untuk bisa berkhidmat kepada keluarga, untuk bisa taat pada istri, pada suami, itu fitnahnya banyak nggak? Banyak. Fitnah-fitnah ini yang kemudian merubah ibadah-ibadah tersebut tidak bernilai ibadah. Untuk bisa ibadah itu terus bernilai ibadah, maka ibadah hati tidak boleh apa? Tidak boleh putus. Berharap kepada Allah tidak boleh putus. Takut kepada Allah tidak boleh putus. Cinta kepada Allah tidak boleh putus. Dan inilah takdim kepada Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang tadi dinasihatkan oleh beliau Sesati. Ar-raja wal khauf itu mustaskhidina mulazimina. Orang yang berjalan kepada Allah hatinya harus tidak boleh berhenti meraih ar-raja wal khauf. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Caranya adalah dengan mengenal Allah. Ya. Caranya adalah dengan mengenal Allah. Coba lihat surat Al-Fatihah yang Bapak Ibu selalu baca di dalam salat. Mana ayat yang menunjukkan kita harus terus beribadah kepada Allah? Mana ayatnya? Mana Pak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini di awal atau di tengah-tengah? Hah? Di awal atau di tengah-tengah? Di tengah-tengah kan? Ayat yang di awal tentang apa? Ayat yang awal sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tentang apa? Kita dikenalkan siapa yang mau kita ibadahi. Ya kan? Jadi bukan kita langsung beribadah, kita dikenalkan siapa yang mau kita ibadahi. Ada Allah mengenalkan 5 nama besar. Pertama, lafaz jalalah Allah. Kedua, Rabb. Ketiga, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Keempat. Kemudian kelima, Al-Malik. Loh ini Pak, enggak langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak akan bisa nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti yang tadi dinasihatkan. Mulazimina, mustaskhidina, menetapi terus untuk punya kehidupan membesarkan Allah. Enggak akan bisa. Tidak akan bisa kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kalau kita tidak bisa membesarkan Allah. Apa Allah membekali kita untuk membesarkan Allah? Allah kenalkan 5 namanya, yaitu lafaz jalalah Allah, kemudian Ar-Rabb, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, kemudian Al-Malik. Dari lafaz jalalah Allah akan menjadikan hati seorang hamba kalau mengenal makna dari lafaz jalalah Allah sebagai sesembahan yang memiliki sifat sempurna, yang pantas seluruh makhluk hanya kepadanya. Dan apalagi ketika kita membuktikan itu semua, maka apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu punya anak A, B, C, D, Bapak kenal anaknya yang A ini sifatnya baik semua, yang ini baik sedikit, yang ini gak ada baiknya. Hati Bapak kepada 3 anak itu gimana? Gimana Pak? Yang A
Bapak kenal sifatnya baik semua. Yang B ada baiknya tapi nggak banyak. Yang C sifat baiknya nggak ada. Bagaimana kira-kira Bapak? Kepada yang A bagaimana? Hah? Masa Bapak Ibu nggak? Salah satu sikap orang tua kepada anak itu apa Pak? Hah? Sayang kan? Cinta kan? Sekarang kalau dengan anak yang 3 macam ini, Bapak Ibu kenal yang A, sifatnya baik-baik semua. Yang B ada baiknya sedikit. Yang C nggak ada baiknya. Kepada yang A bagaimana Pak? Hah? Pasti sangat cinta kan? Cintanya mendalam. Ya kan begitu? Kepada yang B, ya ada cinta tapi nggak banyak. Kepada yang C, bededek. Ya kan begitu kan? Terus perhatian Bapak kemana? Ke yang C, raurus. Kan begitu. Perhatiannya kemana? Ke yang A. Mau apa? Kamu bisa begini, ini. Perhatian sekali. Sama. Sekarang kalau hamba sudah mengenal lafaz jalalah Allah yang terkandung di dalamnya dul uluhiyah wa dul ilahiyah, akan melahirkan apa Pak? Hah? Apa tadi? Akan melahirkan cinta yang mendalam. Semakin kita banyak mengenal sifat-sifat sempurnanya Allah, kecintaan kita semakin besar. Dan itu terkandung pada lafaz jalalah Allah. Yang kata Imam Ibnu Abbas, makna Allah itu adalah dul uluhiyah wa dul ilahiyah. Dat yang maha memiliki sifat sempurna dan dat yang maha memiliki semua peribadahan hanya kepadanya. Kemudian ini melahirkan apa tadi? Melahirkan apa tadi? Dengan mengenal lafaz Allah, kemudian Rabbul Alamin melahirkan lafaz apa? Melahirkan hati bagaimana tadi? Cinta. Sekarang nama yang keberapa? Ketiga. Apa tadi? Ar-Rahman. Kemudian apa lagi? Ar-Rahim. Ar-Rahman, Ar-Rahim adalah nama dari sifat rahmat. Jadi kataba ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan sifat rahmat. Dan hakikat sifat rahmat adalah diterangkan secara bahasa saja, isolul manafi'. Yang namanya sifat rahmat itu adalah memberikan kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat yang banyak. Dan Allah menetapkan dirinya wa rahmati wasi'at kullasyai. Rahmatku, kebaikan-kebaikanku kepada hamba luas dan kami berikan kepada apa saja. Kira-kira kalau bapak-bapak memahami sifat rahmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang seperti ini, apa yang ada pada hati? Kalau tadi cinta, ya kan? Kalau ini, kalau bapak mengenal Allah, ibu-ibu mengenal Allah, bahwasanya Allah itu maha luas kebaikan-kebaikannya kepada makhluk, sampai satupun makhluk tidak ada yang tidak diberi rahmat oleh Allah. Kira-kira hati kita akan punya kehidupan apa dengan Allah? Berharap. Bener kan? Berharap. Dari nama apa ini tadi? Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Terus tinggal yang keberapa ini? Nama Allah yang keberapa? Yang kelima. Apa tadi? Al-Malik. Allah tidak hanya mengenalkan dirinya Malik, bahkan Allah mengenalkan Malik yang sebenarnya. Maliki Yaumiddin, raja di hari pembalasan akhirat kelak. Kalau Bapak Ibu mengenal ada raja yang punya kekuasaan seperti ini, mutlak seperti ini, apa yang ada di dalam hati? Takut. Berarti dari 5 nama tadi apa? Lafaz jalalah Allah,
Kemudian apa? Ar-Rabb. Kemudian apa? Ar-Rahman. Kemudian apa? Ar-Rahim. Kemudian apa? Al-Malik. Melahirkan sikap apa tadi? Melahirkan sikap apa? Mahabbah. Kemudian apa lagi? Raja. Kemudian apa lagi? Khauf. Dan inilah takdim, membesarkan Allah Azza wa Jalla. Kemudian baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau orang di hatinya seperti ini kepada Allah Azza wa Jalla, pasti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Orang mengo Pak ya. Tidak belok ke sana kemari, tidak akan menandingkan Allah dengan makhluk. Tidak akan hatinya menjadi orang yang berpaling kepada selain Allah Azza wa Jalla. Makanya iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah, nggak ada yang lain. Kenapa? Karena yang lain bukan Allah, karena yang lain bukan Rabb, karena yang lain bukan Ar-Rahman, karena yang lain bukan Ar-Rahim, karena yang lain bukan Al-Malik. Nggak pantas kita mencintainya, nggak pantas kita mengharap kepada dia, nggak pantas kita takut kepada dia, karena mereka tidak punya sifat sempurna, nggak punya sifat rahmat, nggak punya sifat Al-Malik yang sebenarnya. Maka ini Bapak Ibu, dari sini sebenarnya tadi kita dapat contoh apa? Orang yang ibadahnya cuma begitu, kalau secara dohir besar nggak di sisi Allah? Tapi dia besar nggak di sisi Allah? Orang yang bacaannya sholat cuma al-ikhlas, tapi al-ikhlasnya dia perjuangannya lebih besar daripada al-ikhlasnya kita. Loh kok bisa? Ya karena al-ikhlas kita perjuangkan paling-paling cuma 5 menit, nggak nyampe kan? Bapak Ibu kalau baca surat Al-Ikhlas berapa lama? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, kemudian lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Berapa detik itu? Ya makanya ringan yang kita dapat. Loh kok bisa ada orang mencintai surat Al-Ikhlas? Berarti punya perjuangan makna, punya perjuangan memahami ilmu tentang surat Al-Ikhlas. Dan kalau sudah mempelajari, butuh waktu banyak nggak Pak? Kalau cuma menghafal qul huwallahu ahad, butuh waktu banyak? Enggak. Tapi kalau memahami makna yang ada di dalam surat Al-Ikhlas, butuh waktu banyak nggak? Butuh waktu banyak. Untuk hati bisa berhasil hanya membesarkan Allah, itu butuh waktu banyak nggak? Butuh. Karena butuh ilmu. Kalau sudah berbicara ilmu, umur itu habis. Kalau sudah berbicara ilmu, umur itu habis. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah semalam suntuk hanya memahami satu hadis. Itu semalam suntuk. Maka inilah jalan yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'rifatullah, harus memandang perjalanan dia dengan Allah Azza wa Jalla, mengenal Allah Azza wa Jalla. Karena itulah dinasihatkan oleh beliau As-Sa'di rahimahullah, wa dzalika anna lahum nadron. Karena itu seorang hamba untuk bisa punya ibadah hati khauf dan roja, mereka ini harus punya nadron, harus punya pengkajian, punya pandangan yang bukan pandangan sekedar pandangan mata, tapi pandangan hati. Basirah, punya ilmu yang ada di dalam hati, sehingga hatinya selalu khauf kepada Allah, selalu roja kepada Allah, selalu mahabbah kepada Allah, hatinya selalu takdim, tidak inqita, tidak putus kepada Allah. Dan ini nadrun ila anfusihim wa taksirihim fi huquqillah. Pandangan ini harus terus kita miliki.
yaitu pandangan dari setelah mengenal Allah. Tadi apa? Mengenal Allahnya. Hah? Dari makna apa tadi yang kita sebutkan? Lafaz jalalah Allah, kemudian apa? Ar-Rabb, kemudian apa? Ar-Rahman, kemudian apa? Ar-Rahim, kemudian apa? Al-Malik. Yang melahirkan apa tadi? Cinta, kemudian berharap, kemudian khauf. Yang ketiga-tiganya tadi diterangkan oleh ulama apa tadi? Apa tadi? Ta'dzim. Apa? Membesarkan Allah di dalam hati. Ta'dzim kepada Allah. Lah, kalau kita sudah membesarkan Allah di dalam hati kita seperti ini, terus kita melihat diri kita apa berarti? Kalau kita sudah membesarkan Allah, kita melihat diri kita berarti apa? Kecil, remeh, rendah. Dan itulah tadi ibadah itu merendahkan, meremehkan diri dan butuh kepada yang maha besar. Maka hamba terus menerus melihat dirinya adalah rendah, kecil, dan terus menerus melihat Allah Azza wa Jalla adalah azim. Dan akhirnya perjalanan ibadah dia, perjalanan iman dia, melihat perjalanan dirinya dan melihat siapa yang dia imani, siapa yang dia ibadahi. Hati seorang hamba kalau sudah melihat dirinya, dia siapa, Allah siapa. Ya. Kalau dia melihat dirinya, maka lahirlah sikap apa tadi? Takut. Karena dirinya hamba yang rendah, kurang. Kalau dia sudah melihat Allah Azza wa Jalla, maka roja. Kalau dia beribadah, dia beriman melihat dirinya, walaupun sholat dia itu penuh, zakat dia penuh, tapi ketika dia melihat dirinya dan dia melihat Allah, apa artinya dia? Walaupun dia sholat seperti itu, beribadah kepada Allah, Allah butuh nggak dengan ibadah kita? Allah butuh ibadah kita nggak, Bapak Ibu? Nggak butuh kan? Sekarang kalau Allah nggak butuh ibadah kita dan kita terus beribadah, kita melihat sholat kita ini akan terus takut kepada Allah. Sholatku iki terlalu remeh, takut. Tapi kalau kita melihat Allah Azza wa Jal, orang yang tidak sholat aja dikasih rahmat, kan begitu? Apalagi yang sholat. Berarti akan lahir apa ini? Berharap. Kalau kita melihat kebesarannya Allah, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Allah Al-Malik, akan lahirlah harapan yang besar. Tapi kalau kita melihat perilaku kita, ibadah kita, akan lahir apa? Takut. Tidak banyak berharap dengan apa yang dia kerjakan. Dan ini terus menerus mengiringi dia di dalam perjalanannya kepada Allah. Melihat taksir, melihat cacat, melihat kurang, melihat rendah. Walaupun ibadah seperti itu, dia melihat dirinya rendah. Akhirnya dia selalu takut kepada Allah. Walaupun sholatnya banyak, takut. Beda dengan orang yang tidak takdim kepada Allah. Sholat baru satu aja sudah membesar-besarkan sholatnya. Kan begitu. Sedekah baru segitu aja sudah membesar-besarkan sedekahnya. Dan tidak takut kepada Allah. Kenapa? Karena tidak takdim kepada Allah. Kalau dia tidak takdim kepada Allah, tidak bisa mengecilkan dirinya. Dan ibadah itu intinya di sini. Kita bisa membesarkan Allah di hati kita dan mengecilkan, merendahkan diri kita kepada Allah. Karena siapa Allah, siapa saya. Setelah mengenal Allah seperti itu, akhirnya kita kecil, kita rendah. Sehingga perjalanan iman kita, ibadah kita yang kita kerjakan, kita selalu takut. Dan ketika kita memandang Allah, ketika kita melihat Allah dengan sifat-sifat sempurnanya, maka kita selalu berharap. Makanya seorang hamba bainal khauf war roja, hatinya terus menerus antara takut dan berharap. Dan ini kebutuhan kita di dalam membekali perjalanan ibadah kita kepada Allah.
Kaum muslimin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga dengan taufik Allah Azza wa Jalla kita bisa melanjutkan kembali fawaid ini, nasihat ini dan peringatan ini, dan akhirnya kita bisa kembali memperbaiki perjalanan kita kepada Allah Rabbul Alamin, memperbaiki safar kita di dunia dengan iman yang benar, dengan iman yang ada di dalam hati kita, punya kehidupan muamalah dengan Allah dan inqita' anil makhluk, mutus dari makhluk, dan akhirnya perjalanan kita diridhai oleh Allah. Kita diwafatkan oleh Allah, yusabbitullahu alladhina amanu, ditetapkan oleh Allah dengan iman. Walaupun mungkin amalan-amalan kita secara zahir, macam-macam yang kita kerjakan secara zahir, kita tidak banyak. Karena manusia kemampuan ibadah secara zahir satu dengan yang lain tidak sama. Contohnya Abu Bakar dengan sahabat yang lain tidak sama. Tapi ketika ibadah hati kita selamat, ibadah taat hati kita merendahkan, membesarkan Allah selamat, insya Allah kita akan selamat. Maka inilah yang diterangkan oleh beliau sesati. Wa humul ladzina banau manazila sayrihim bainar raja wal khaufi lidayyan. Dan ini adalah kehidupan iman, kehidupan ma'rifat kepada Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita cukupkan dulu sampai di sini, dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Insya Allah semoga Allah mudahkan kita bisa lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang, untuk kita menjelaskan lebih lanjut dari Mandumatus Sayr ilallah wa Daril Akhirah. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.